Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tema 4 dengan materi sistem peredaran darah pada hewan invertebrata. Persiapkan buku paket kalian dan buka halaman 11. Sistem peredaran darah hewan invertebrata. Masih ingat kan hewan invertebrata itu apa? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, berupa darah maupun hemolimfa. Hemolimfa merupakan cairan berisi sel darah atau hemosit. Sistem peredaran darah pada hewan itu terbagi atas dua sistem. Ada sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua, ada sistem peredaran darah tertutup. Jadi untuk hewan ada dua nih sistemnya, sistem peredaran darahnya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Sistem peredaran darah terbuka biasanya terdapat pada hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi invertebrata itu biasanya memakai sistem peredaran darah yang terbuka. Namun, ada pula hewan invertebrata yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Contohnya itu cacing tanah. Cacing tanah itu walaupun dia hewan invertebrata, tetapi sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Sekarang kita yang membahas sistem peredaran darahnya yang terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Nah, ini ada beberapa hewan invertebrata yang akan kita bahas sistem peredaran darahnya. Yang pertama ada bekicot atau siput biasanya. Bekicot merupakan salah satu hewan invertebrata dari kelas moluska. Hewan ini memiliki sistem peredaran darah yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah sederhana. Jantung bekicot ini terletak di dalam rongga perikardium. Jantungnya ini terdiri atas serambi dan bilik. Jadi hanya ada serambi dan bilik jantungnya. Peredaran darah pada bekicot diawali dengan darah dipompa dari jantung, mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Kalian bisa lihat di gambar sinusnya. Jadi awal-awalnya ini peredaran darahnya itu dipompa dari jantung, lalu mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuhnya, menuju seluruh ketubuhnya. Lalu dari jaringan tubuh darahnya itu kembali lagi ke jantung. Jadi perputaran darah bekicot itu seperti itu. Sekarang yang ke nomor 2, serangga, tetapi di sini contohnya adalah belalang. Salah satu hewan yang termasuk dalam kelas serangga adalah belalang. Belalang
memiliki sebuah pembuluh yang memanjang yang terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat peredaran darahnya. Jadi tuh dia hanya memiliki sebuah pembuluh yang memanjang, terletak membujur di atas saluran makanan. Sistem peredaran darahnya tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Hemosianin itu adalah zat yang menyebabkan cairan tubuhnya berwarna hijau atau biru. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trakeanya. Jadi kalau untuk belalang itu dia oksigennya diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trakeanya. Sekarang kita ke hewan cacing tanah. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup yang sederhana. Darah cacing mengandung hemoglobin yang terlarut dalam plasma darah dan berfungsi mengangkut oksigen. Jadi tuh darahnya cacing ini sudah mengandung hemoglobin yang terlarut dalam plasma darah dan berfungsi untuk mengangkut oksigen. Ada 3 pembuluh darah pada cacing tanah. Yang pertama, pembuluh darah punggung. Kedua, ada pembuluh darah perut. Dan pembuluh darah samping dengan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Kalian bisa lihat di gambarnya, di situ ada pembuluh darah punggungnya atau disebut dengan pembuluh darah dorsal. Pembuluh darah dorsal itu maksudnya pembuluh darah punggung. Lalu ada pembuluh darah perut, kalau digambar dinamakan pembuluh darah ventral. Dan ada lengkung aorta, pembuluh darah dengan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Jadi jantungnya cacing itu ada di pembuluh darahnya, lengkung aorta dinamakannya. Sistem peredaran darah cacing tanah dimulai dari penyerapan oksigen melalui dinding kulit yang tipis. Jadi dia menghirup oksigennya melalui kulit. Kemudian oksigen masuk ke dalam pembuluh darah punggung melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Tahu kan kapiler itu apa? Kemarin sudah kita bahas. Darah di dalam pembuluh darah punggung mengalir dari belakang menuju ke arah kepala dan mengalir menuju pembuluh darah perut melalui lengkung aorta yang terletak di dalam pembuluh perut. Darah mengalir dari depan menuju ke belakang karena adanya denyut dari 5 pasang lengkung aorta. Jadi 3 pembuluh darah pada cacing ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan. Ayo mengisi halaman 13 yang atasnya 1 sampai dengan 10. Untuk materi tema hari ini sampai di sini hanya sistem peredaran darah hewan invertebrata, dan itu hanya dicontohkan dengan 3 hewan. Ada hewan bekicot, serangga, dan cacing tanah. Ibu harap kalian paham, dan jika kalian masih ada yang belum paham, bisa hubungi ibu. Untuk pelajaran tema hari ini,
Cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Dan kalian jangan malas-malasan ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.